SKTV Media Sulu Kolbu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, beserta para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan di sore hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sehat. Semoga kita selalu diberkahi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pastinya tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, kembali saya Suni Nabila hadir di program Hikmah Senja, tentunya turut didukung oleh Bank Sumsel Babel Syariah bekerja sama dengan Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dan dengan RSK Radio Pangkal Pinang. Edisi hari ini di hari Jumat 28 Maret 2025 atau bertepatan di hari ke-28 Ramadan 1446 Hijriah. Dan tentunya kita akan kembali berbincang-bincang di sore hari ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Suryadi SPDI, beliau ini pengasuh SDIT Darul Mahabah, ya. Dan tentunya tema yang akan kita bahas di sore hari ini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita bersua lagi setelah 1 tahun kemarin ya. Alhamdulillah diberi Allah kenikmatan sehat, umur yang barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan tema kita di sore hari ini, bagaimana kita menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih. Seperti apa sih makna kita seharusnya menyambut Idul Fitri itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang saat ini sedang mendengar, mudah-mudahan kita semua senantiasa disayang oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam ketaatan, dan kita semua dijauhi daripada segala kemaksiatan. Kalau kita wafat kita adalah wafat yang husnul khotimah, dan kita semua bisa masuk surga bersama keluarga kita tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemakan menyambut hari raya Idul Fitri dengan hati yang bersih, ya. Masya Allah. Tentu kalau bicara tentang hari ini, tepatnya di 28 Ramadan, ada satu kesedihan dan ada juga kebahagiaan. Sedihnya karena bentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Bahagianya karena kita akan Idul Fitri. Maka hati ini di sisi lain akan merasakan sedih karena khawatir, karena takut, ya, takut dosa kita belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya ada harapan. Ada harapan bulan Ramadan ini sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau kita berpuasa dengan iman dan ihtisab, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Maka kalau bicara Idul Fitri, tidak semua orang Idul Fitri, tapi semua orang akan lebaran. Ada orang yang lebaran tapi belum tentu Idul Fitri. Ya, apa bedanya lebaran sama Idul Fitri ini? Kalau lebaran mungkin semuanya lebaran, yang puasa lebaran, yang enggak puasa juga lebaran. Ya, yang tarawih lebaran, yang enggak salat tarawih juga lebaran. Ya, mungkin setiap orang akan lebaran, maka mempersiapkan dengan baju yang baru, dengan cat rumah yang baru. Wah, serba baru kalau lebaran ini. Tapi apakah semua orang akan Idul Fitri? Kita tahu makna Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, mendapatkan kemenangan. Apa kemenangan sejati bagi seorang muslim? Tak kala diampuni semua dosa-dosanya. Maka kalau kata guru kami, kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala,
dia punya kesempatan. Apa itu? Kesempatan sukses yang sebenarnya. Apa sukses yang sebenarnya? Sukses yang sebenarnya adalah tak kala kaki kita melangkah ke surga tanpa hisab. Itulah sukses yang sebenarnya. Maka untuk menyambut Idul Fitri ini, ya, salah satunya adalah kita harus memiliki hati yang bersih. Ya, kita tahu hati bersih ini kalau dalam bahasa ininya Qur'annya biqul bin salim, hati yang selamat. Ya, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti itu ada hari ya di mana tidak ada manfaatnya mal, ya, harta, wala banun dan anak-anak. Hari itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang diberikan oleh Allah hati yang bersih. Ternyata ada garis besar di sini. Orang-orang yang selamat nanti di hari kiamat kelak dan yang bisa menyelamatkan dia di antaranya adalah kalau mereka punya hati yang bersih. Maka yang jadi pertanyaannya, sudahkah hati kita ini bersih? Ya. Dan seperti apa untuk menggapai hati yang bersih ini? Kalau menurut hemat saya pribadi, ya, tidak ada cara yang paling indah, ya, untuk membersihkan hati. Apalagi di detik-detik penghujung Ramadan ini. Kecuali yang pertama adalah dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak dengan meminta ampun kepadanya. Memperbanyak membasahi lisan hati kita ini dengan istighfar. Ada risau dalam hati kita ini. Ada rasa takut dalam hati kita ini kalau seandainya bulan Ramadan ini kita dicap orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Kita sudah tahu dan sering dengar hadisnya. Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, Ramadannya pergi tapi dosanya nggak ikut pergi, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, ayo di penghujung Ramadan ya sambil muat kue buok, ya perbanyak istighfarnya. Ini istimewa kalau ada orang yang buat kue itu bagus ya. Bukan berarti Ramadan ini nggak mesti buat kue juga. Ya kalau nggak mau buat beli aja nggak apa-apa. Ya, sambil buat kue, sambil beli kue, sambil beli baju. Tapi hatinya ini tetap berhubungan kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan, mulut boleh tersenyum, tapi hati ada rasa takut kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini tanda Allah akan berikan kepada kita hati yang selamat atau hati yang bersih. Ya, ini sekedar pengantar di awal ini. Oke. Terima kasih Ustadz untuk mukadimah di awal sebagai bahan diskusi kita di sore hari ini. Jadi untuk pendengar SK Radio dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, kita membuka line pertanyaan melalui WhatsApp kita di 082374726332. Jadi kalau kita bahas tentang tema kita di sore hari ini, Lebaran, semuanya pasti Lebaran gitu. Ya. Yang nggak puasa Lebaran ya. Gitu ya. Yang nggak sholat Lebaran. Kadang-kadang lebih semangat lagi mereka ininya. Lebih yang enggak ini mempersiapkan ya, Masya Allah. Tapi biasa. Semua orang Lebaran tapi tidak semua orang Idul Fitri. Iya, ya. Memaknai Idul Fitri dengan hati yang bersih. Ini ada pertanyaan juga nih Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan Mbak Suni, waalaikumsalam. Semoga selalu sehat-sehat. Amin. Apa sih sebetulnya bagian terpenting dari Idul Fitri? Dan bagaimana caranya membuat Idul Fitri itu menjadi istimewa? Tanpa harus berlebihan, secara istimewa mempersiapkan makanan dan lain-lain. Dari Ibu Winda di seputaran Parit Lala. Silakan Ustaz. Masya Allah, kalau bicara tentang Idul Fitri, yang paling terpenting ya, yang paling penting itu adalah tak kala sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. La'allakum tattaqun. Makanya ada perkataan alim ulama yang kurang lebihnya laisa 'id bilibasi jadid walakin 'id bitaqwallahi yazid. Bukan ya hari raya itu sekedar baju baru. Tapi hari raya yang sebenarnya adalah
bertambah-tambah ketakwaan yang baru kepada Allah. Hatinya makin takut ke Allah, ya. Harapannya makin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tuh kalau dikatakan sukses bulan Ramadannya, sukses dan kembali kepada Idul Fitrinya, mendapatkan Idul Fitrinya, mendapatkan kemenangan yang sebenarnya kalau dijadikan setelah Ramadan ini makin bertambah-tambah ketakwaannya. Makanya Syawal kan secara bahasa artinya bertambah, ya. Kadang-kadang banyak orang kalau masuk bulan Syawal harusnya yang bertambah itu takwanya, ini yang bertambahnya berat badannya. Ya, atau jangan-jangan sampai bertambahnya dosanya. Kadang-kadang mohon maaf ini, mempersiapkan hari raya itu bagus, tapi kadang-kadang sampai bergadang, akhirnya na'udzubillah min zalik. Ketika di bulan Ramadan dia bisa bangun subuh, bangun sahur, tapi ketika di hari raya Idul Fitrinya itu kesiangan, na'udzubillah. Ya, sibuk nyusun kue angka 1 tadi itu kan. Angka 2, angka 3, angka 4, banyak tuh kuenya macam-macam. Ada apa namanya, lidah kucing, lidah buaya. Tapi jangan bawa lidah-lidah mertua, ya. Nyusun kue akhirnya bergadang jam 1 tidurnya. Apa namanya sibuk, apa namanya mengurus gorden segala macam. Gitu ya Rob, makanya kata alim ulama, di antara malam Idul Fitri itu jangan pernah nodai dengan dosa. Ya, justru makin nodai. Ya, jangan dinodai dengan dosa, tapi apa? Diwarnai dengan ketakwaan. Makanya hati ini kan ada amalan hati yang kita tuh bisa melakukan dimanapun. Apa itu? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Maka apapun yang kita lakukan, koneksikan, hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai nyusun kue tadi dengan sambil nyanyi-nyanyi. Ya, apalagi nyanyi yang tidak ada faedahnya, ya. Lebih baik dengan zikirnya, ya, dengan takbirannya nanti di malam Idul Fitri. Makna hari raya yang sebenarnya adalah tak kalah hati makin takut kepada Allah. Ya, inilah hari raya yang sebenarnya. Kalau hati makin jauh dari Allah, diri makin jauh dari Allah, hati makin mengikuti daripada hawa nafsu kita, khawatirnya kita bukan hari raya. Ya, tapi hari yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Kalau orang bilang ada hari raya Idul Fitri, dia merayakan hari raya Idul Fitri, dia namu kemana-mana, silaturahmi kemana-mana, tapi berkumandangkan azan, tapi dia nggak mampir ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini gagal hari rayanya ini. Karena hari raya yang sebenarnya kan di surga. Ya, bagaimana agar mendapatkan hari raya yang sebenarnya di surga? Jaga, kembalikan diri kita kepada fitrahnya. Ya. Apa fitrah kita ini? Dekat-dekat kepada Allah akan membuat kita bahagia. Begitu, yuk Suni. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan Ibu Winda tadi, saking bahagianya gitu ya Ustadz, termasuk saya sendiri kali Ustadz ya. Semuanya pengen dipersiapkan, apalagi hari pertama, pastinya keluarga, sanak saudara itu pada ngumpul di rumah. Betul. Jadi pengen menyiapkan yang benar-benar istimewa gitu, yang terbaik, makanannya yang super-super gimana gitu ya, belum tekwannya, belum ini bla bla itu ya. Tapi nggak masalah ya Ustadz ya. Tapi nggak masalah ya Ustadz ya. Itu sangat bagus sekali, karena di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga di antaranya adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang muslim. Makanya hari raya juga kita masukkan kebahagiaan di hati orang muslim dengan memperbanyak makanan kita, ya, apa namanya, mempersiapkan yang terbaik ketika tamu datang. Itu juga apa namanya, amal sholih. Tapi ingat, ada hal-hal pokok yang wajib yang jangan ditinggalkan. Kadang-kadang orang fokus kepada yang sunnah, tapi yang wajibnya ditinggalkan. Ya, bagus. Memberikan manfaat, membahagiakan hati seorang muslim itu adalah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak termasuk berlebihan ya Ustaz? Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, makanya kita menyambut dengan hati yang bersih ini hati-hati juga. Ya, yang pertama itu dengan penyakit sombong. Akhirnya hari raya bukannya sibuk membahagiakan hati orang muslim, tapi bawaannya pengen pamer. Ini rumah saya yang baru nih, catnya lah baru nih, lah 2 tingkat nih. Ya, tahun kemarin belum, masih 1 tingkat. Akhirnya berlomba-lomba. Akhirnya kalau tamu datang bukannya ngomong tentang nanya kabarnya, mah di harga gold apa nama tabirnya. Ini gorden nih harganya 5 juta sih kok. Padahal orang enggak nanya. Kadang-kadang pakai cincinnya berapa? 10. Lebaran 10 cincin.
Ketemu sama teman nanya, apa kabar gitu ya. Jamnya, aduh ya Allah, hati-hati. Hari raya bukan adu pamer. Ya, siapa yang demi Allah. Allah tidak pernah pandang harta kita. Berarti kita Allah juga tidak pandang diri kita. Yang Allah pandang tuh hati kitanya. Maka jadikan hari raya itu makin tawadu, rendah diri, dan makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih sekali lagi Ustadz. Dimana kita harus menjaga hati kita sebenarnya Ustadz ya. Ketika kita menyiapkan hidangan yang terbaik, insya Allah itu menyenangkan hati sesama muslim. Oke, ini di luar tema, boleh Ustadz? Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa menyimak kembali Radio Eski karena saya lama banget merantau. Saya kemarin mudik Ustadz ke kampung Tua Tunu di Bangka. Dalam perjalanan laut saya mabuk Ustadz dan muntah. Tapi saya lanjutkan puasa karena sayang tinggal beberapa menit lagi. Apakah puasa saya sah Ustadz karena muntah nggak sengaja dari Bapak Ardi di seputaran Tua Tunu? Oke, silakan. Ya, di antara yang membatalkan puasa adalah muntah. Tapi muntah di sini adalah muntah yang sengaja. Misalnya adalah masukin tangan ke mulut, ya akhirnya pengen muntah. Tapi kalau misalnya ada orang yang muntah tanpa sengaja, itu tidak membatalkan puasanya, ya. Jadi nggak apa-apa Pak Ardi, tetap puasa. Kalau misalnya tadi belum ini, karena insya Allah kalau muntahnya dengan tidak sengaja, apalagi seperti mabuk laut tadi, karena dia tetap berpuasa, ya. Akhirnya muntah, itu tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja. Tapi kalau sambil nyolok-nyolok mulut, nah itu namanya sengaja. Ya. Biasanya kan kalau nggak sengaja namanya otomatis dia. Kayak orang ibu-ibu hamil. Kadang-kadang ibu hamil kan sering muntah-muntah. Ya, dan muntahnya adalah muntah yang tidak sengaja, ya. Misalnya nyium bau, tiba-tiba langsung muntah. Tapi kalau sengaja masukin tangan ke mulut, itu adalah yang sengaja namanya. Insya Allah tidak batal kalau tidak sengaja. Oke. Satu pertanyaan lagi, sedikit lagi, ya. Boleh? Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mendengar sholat id itu baiknya untuk orang yang sudah tua katanya Ustadz. Nah, bagaimana yang sekarang kita lihat anak-anak muda, masih anak-anak kecil gitu juga sudah mulai sholat id Idul Fitri. Nah, gimana tanggapannya Ustadz? Mohon pencerahannya dari Ibu Lina di seputaran Bukit Merapin, silakan. Ya, kalau misalnya sholat id itu tidak ada tuntunan ya untuk orang tua saja, ya tidak ada dalilnya. Sholat itu semua umur, ya baik dia yang muda, yang tua, laki-laki, siapapun dia, ya maupun anak-anak itu tetap sholat Idul Fitri. Bahkan ya dianjurkan juga bagi orang-orang yang halangan dia untuk pergi ke lapangan, dia nggak sholat, ya bagi yang perempuan halangan, tapi dia mendengarkan daripada khutbahnya, ya tadi nggak apa-apa, ya jadi tidak ada larangan, ya jadi untuk orang tua saja nggak ada itu pemahaman yang keliru menurut saya. Jadi sholat Idul Fitri itu semua umur, semua kalangan, ya insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Kita mungkin agak ini Ustadz ya, sedikit statement closing kita untuk tema kita di sore hari ini, silakan Ustadz. Baik, sahabat semua. Ada alim ulama katakan untuk punya hati yang bersih ini, ya di statement terakhir ada yang dua diingat, ada yang dua yang dilupakan. Ingat yang pertama adalah kebaikan orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang bersyukur dan berterima kasih. Terkhusus kepada siapa? Kepada orang tua kita, keluarga kita. Ingat kebaikannya. Ya. Yang kedua adalah ingat kesalahan kita kepada siapapun. Pertama, kita ini punya kesalahan yang besar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita punya pribadi yang bertaubat kepadanya. Yang kedua, kita punya ingat kesalahan kepada siapa? Kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kepada orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita. Sehingga kita punya pribadi yang suka meminta maaf. Ya, dua yang diingat. Ingat yang pertama, kebaikan orang lain agar kita bersyukur, berterima kasih. Yang kedua adalah ingat kesalahan kita agar kita bertobat dan meminta maaf. Dua yang dilupakan. Apa itu yang pertama? Lupakan kesalahan orang lain kepada kita.
Sehingga kita punya pribadi yang suka memaafkan. Masya Allah. Ada pintu surga namanya babul afu. Pintu surga kepada orang yang suka memberikan maaf. Ya. Apalagi yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Sehingga kita menjadi pribadi yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang bersih. Amin. Menyambut Idul Fitri. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustadz. Kita memang agak dipercepat hari ini. Mohon maaf untuk pendengar SK Radio dan juga para jamaah Masjid Agung Kuba Timah Kota Pangkal Pinang. Saking sibuknya Ustadz kita ya. Masya Allah. Apaan ini Masya Allah. Sehat-sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Segala aktivitas dilancarkan, Amin. dimudahkan rezekinya juga ya Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar SK Radio di 104,3 FM Pangkal Pinang. Terima kasih juga para jamaah Masjid Agung Kuba Timah Kota Pangkal Pinang. Dan juga terima kasih untuk Bank Sumsel Bubble Syariah untuk support di program Hikmah Senja, karena hari ini hari terakhir kita ya. Mulailah kita menata hati selama 28 hari kita membersamai pendengar SK dan juga para jamaah Masjid Agung Kuba Timah Kota Pangkal Pinang. Semoga apa yang kita sampaikan selama bulan Ramadan itu bermanfaat, menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih terkait dengan panitia-panitia Masjid Agung Kuba Timah Kota Pangkal Pinang ya. Mohon maaf ada salah kata. Dan tentunya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda kita Trisna Wijaya. Dan kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib, itu menandakan waktu berbuka yaitu pukul 18:07 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Suni Nabila pamit undur diri, mohon maaf ada salah kata, kepada Allah saya juga mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembaca tilawah kami silakan. Dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.